pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu adalah dekomposisi pada berpikir komputasional. Ada yang ingat masih apa itu dekomposisi lah? Ada ingat? Ada ingat? Pemecahan masalah, ya salah satunya caranya adalah dekomposisi. Ingatlah semalam masalah yang kita bahas Pak? Menjaga adik. Nah, menjaga adik senang tuh banyak sekali masalahnya, bisa dipecah jadi 3. Nah, 3 masalah itu tadi akhirnya bisa kita cari solusinya supaya bisa lekas diselesaikan, supaya menjaga adik itu ada jadi masalah lagi. Nah, itu adalah dekomposisi. Kalau misalnya secara sederhana kita tuh bisa aja dekomposisi ini mencari jalan, misalnya ke arah tempat lah, ke suatu tempat. Contohnya semalam kita itu perjalanan ke sekolah ya lah. Nah, kalau ini ibu menyiapkan perjalanan ke sarang lebah. Nah, jadi di sini adalah yang anak mencobai. Nah, lebahnya aja anak guling di sarangnya. Siapa yang anak mencobai? Ayo Amat, sudah semangatnya angkat tangan. Amat maju. Silakan ya, ulah akan rutenya supaya si lebah ini kamu gulingnya. Pasti kan harus ada step-stepnya. Akurasi. Bos akurasi aja. Jadi saya stepnya sini. Yang pertama mana? Nah, oke, ke bawah dulu aja. Harus ke sini kemana? Oke, mantap. Sudah sampai kayaknya kalau udah ke situ? Sudah sampai lah. Kalau di sini. Kayaknya sampai depan rumahnya nak sampai lagi sampai. Ya, oke. Yang lain sudah pas lagi, sudah sampai rumah lah si lebahnya nih. Oke, terima kasih Amat. Ingat nih kalau dekomposisi itu memecah-mecah masalah menjadi masalah-masalah kecil supaya solusinya itu bisa kita temukan dengan cepat. Selanjutnya kita akan beralih ke materi pengenalan pola. Sebelumnya dia tahu lah dulu apa berarti pola. Pola gambar. Selain itu pola apa lagi ya? Nah, gesturnya kayak apa itu pola? Apa sih itu pola? Pola, P-O-L-A, bentuk boleh. Apalagi? Warna boleh. Sederhananya di lingkungan kita sekarang pola tuh bisa aja tuh bentukan hiasan-hiasan tuh pola. Atau misalnya warna-warna nih membentuk pola. Nah, itu pola. Jadi pola itu adalah sesuatu yang berulang. Contoh misalnya nih sekarang kita lagi di kendaraan, lagi di jalan raya. Kita melihat ada lampu lalu lintas seperti ini. Misalnya kita melihat ada warna-warna bang. Pasti kita disuruh apa? Stop atau berhenti. Berarti mau di kendaraan melihat lampu abang, berhenti. Mau ada lampu kuning berarti siap-siap anak menggas dah supaya pas lampu hijau kita tinggal jalan. Nah, itu maksudnya pola. Jadi ketika Ibu Hartian melihat warna abang, oh berhenti nih. Amun lihat warna kuning otomatis kan oh dia harus siap gitu. Amun hijau pasti udah otomatis harus berjalan. Nah, itu maksudnya pengenalan pola. Sama kayak di komputer. Amun misalnya nih kita memasukkan kode ABC misalnya. Karena ini muncul sesuatu bentuk yang pasti hasil dari ABC itu juga. Sama kayak ini, kita mengingat pola merah berarti berhenti, pola kuning berarti siap-siap, pola hijau berarti jalan terus. Nah, itu pengenalan pola maksudnya. Paham nggak dengan maksud pengenalan pola nih? Konsepnya paham? Masih membayangkan lah, belum nemu contohnya lagi. Kita habis ini menemukan contoh yang lebih pas lagi. Nah, jadi pola tadi adalah sesuatu yang terjadi secara berulang lah. Jadi ketika ada nih sebuah masalah terjadi, tetapi sudah pernah kita selesaikan sebelumnya, pasti kita ingatlah caranya. Oh, semalam aku ini juga, berarti aku harus menyelesaikannya dengan cara yang sama. Itu paham lah? Pola berulangnya itu kayak saja bentuknya. Nah, dengan menemukan pola kita bisa lebih mudah untuk memahami masalah dan menemukan solusi. Nah, jadi dengan pengenalan pola ini diharapkan kita buatkan di akhir pembelajaran ini kawa mengetahui konsep dasar dari pengenalan pola pada berpikir komputasional itu seperti apa dan bagaimana contoh-contoh sederhana yang dapat kita temukan di lingkungan kita.
Fian, kira-kira kalau misalnya melihat pola angka seperti ini, kira-kira bisa menjawab atau tidak? Biasanya ini sering banget bisa buat yang temukan di pelajaran matematika, pola angka. Ya udah skill buat dia dulu masing-masing, kira-kira kalau dulu menyelesaikan pola-pola angka yang pas seperti di depan ini. Cobalah, silakan ditulis nama dan menulis tanggalnya. Udah, karena waktunya habis, silahkan dikumpul. Untuk mengetes pengetahuan awal pengertian lah. Jadi itu harus tahu seberapa paham dengan kira-kira gambaran pengertian tentang pengenalan pola ini. Kita cek jawabannya sama-sama lah sekarang lah. Untuk yang nomor 1, kira-kira bagaimana jawabannya? Kenapa jadi 6? Karena kelipatan 2. Atau selisihnya ada 2. 2 ke 4 tambah 2. Berarti di sini 2 ditambah 2. Nah, ini tadi maksud ibu ada polanya. Polanya itu sama-sama ditambah 2. Jadi ketika nih Bu Hamken sudah tahu jalannya sampai sini, berarti ketika menemukan titik-titik seperti ini, kita tahu oh ternyata polanya ditambah 2. Makanya di sini jawabannya 6. Coba misalnya di sini ibu tambah lagi titik-titik sebutin, berarti berapa jawabannya? 12. Karena kita sudah tahu polanya, jadi kita mudah untuk menjawabnya ya Wak. Nah, selanjutnya lagi. Mulai paham lagi pola itu seperti apa? Paham. Selanjutnya kita masuk ke materi lah, contoh-contohnya. Nah, salah satunya adalah pengenalan pola, di mana polanya itu kita konversikan. Misalnya, huruf A dilambangkan oleh angka 1. Jadi nanti kamu misalnya ketemu angka 1, pasti itu adalah huruf A. Nah, itu jadi kodenya, itu jadi berupa kode dari sekarang polanya nih. Selanjutnya misalnya angka 2 mewakilkan huruf I. Gitu. Angka 3 mewakilkan U. 4 5 O. 6 B. 7 Nah, di sini ada kodenya sekali sudah. Tapi kita diketahui berapa apa ininya. Kita coba dulu, siapa yang mau maju? Selain Ahmad dan Tian. Ayo kasih maju. Mana? Sini. Coba 6 kita lihat kodenya berarti gambarkan B. Oke, 3 lagi. Oke. Ya, 3. Ya, benar yang lain? Benar. Terima kasih ya Bibi. Selanjutnya tunjuk satu pola siapa ini. Nah, selanjutnya ada lagi bentuk pola. Tadi kan angka-angka ini mewakilkan huruf. Sekarang kita ganti angka ini mewakili warna baju. Nah, di sini jadi misalnya warna biru 1, hijau 2, merah 3, kuning 4, ungu 5. 6-nya enak diwarna ya, ini biru warna. Kita sebut saja apa nih? Merah tuha 6. 7 nih apa nih? Coklat. 8 ungu. Nah, ini ungu juga pink. Siapa yang mencoba nih? Ini adalah bentuk apa namanya? Timbangan. Berarti misalnya anak mau laundry misalnya. Silakan kerjakan. Berapa sih total laundryannya nih misalnya bajunya? 8 ya. 1 ditambah 4 tambah 2. Berarti totalnya berapa? Ini. Kan tadi kalau timbangan tuh berat semuanya, berarti ditambahkan. Berapa berarti 1 ditambah 4 ditambah 2. Oke, sama dengan ya. Selanjutnya tunjuk satu kawannya. Coba ya.
setelah ini ibu akan membagi buah pet ke dalam beberapa grup untuk bermain sebuah game. Sudah siap untuk bermain game? Ya. Nah, sebelumnya kita fokus lagi Mas, supaya fokus lagi pikirannya. Sama-sama 1, 2, 3. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Sekarang kita akan bermain yang namanya memory game. Ada yang tahu lah maksud dari memori itu biasanya seperti apa? Memori itu adalah sesuatu yang kita simpan ya. Jadi kita harus mengingat. Dia adalah permainan, berarti permainan mengingat. Nah, di dalam memory game ini ada dua fase. Fase pertama bernama memorize. Ini bahasa Inggris ya. Memorize itu artinya mengingat. Yang kedua, fase kedua adalah recall. Recall itu mengingat kembali. Apa sih yang sudah kita ingat? Kayak gitu. Jadi ada dua fase tadi, yang pertama mengingat, yang kedua mengingat kembali. Di fase memorize ini, Bu Hantian akan Ibu kasih waktu sekitar 5-10 menit untuk mengingatkan kode-kode yang berupa seperti ini. Nah, ada yang angka dikonversi menjadi huruf seperti yang kita latihan tadi lah. Nah, ini adalah fase pertama, yaitu mengingat. Fase kedua tadi adalah recall. Recall adalah mengingat kembali. Jadi nanti Ibu kasih waktu Bu Hantian untuk menjawab soal-soal yang akan Ibu tampilkan di layar. Dan kemudian Ibu akan menempelkan lembaran yang perlu Bu Hantian segera isi di papan tulis. Ya. Dan di sini bagi kelompok yang menjawab paling benar dan paling cepat akan mendapatkan poin. Ya. Kayak apa ya? Supaya adil kita sepakati bersama saja. Gimana cara bagi kelompoknya kira-kira? Masih waktu 5 menit untuk mengingatlah Ibu start dulu waktunya. Ini kelompoknya sudah pas, jadi nanti jangan lupa bagian fase kedua nanti kita akan baris di depan. Nanti akan Ibu kondisikan lagi lah. Jadi sekarang Bu Hantian silakan fokus untuk mengingat dulu, pikirkan strateginya karena di situ ada polanya. Lah, siapa 5 menit Ibu putar lagi sekarang. Tunggu dulu ya. Karena waktunya sudah habis lah, kita akan lanjut ke fase kedua, yaitu recall. Nah, di recall ini Bu Hantian kita siapkan dulu. Ini kelompok 1, ini kelompoknya Malika. Kelompok 2 di sini Fadil. Sini kelompok 3 kelompoknya Lala. Nah, jadi Bu Hantian silakan berbaris dulu ke kelompok di depan sini. Silakan berbaris. Jadi Bu Hantian sebelum maju boleh aja berhendak mencoret-coret di kertas dulu jawabannya apa, didiskusikan dulu boleh, baru nanti maju ke depan. Pokoknya dalam waktu 2 menit jawabannya sudah harus ada. Nah, oke, sudah siap? 1, 2. Jadi kalau misalnya Bu Hantian sudah yakin dengan jawabannya, silakan langsung maju ke depan aja. Nah, 1, 2, 3. Soal pertama. Cluenya adalah ini barang-barang yang ada di sekolah. Ya betul jawabannya kalau Malika. Kelompok yang lain tetap dikerjakan lah. Ditukar kan ya? Ya, ditukar lagi. Nah, berarti kelompok Malika mendapatkan 1 poin. Gimana nih Mama?
Kelompok kan tadi sudah pas. Sekarang kita bagiannya lagi lah. Banyak melihat kira-kira untuk seorang-seorang nih. Kalau lah bagian. Ada 6 soal. Soalnya bentuknya mirip, ABC-nya juga sama kode-kodenya. Tetapi ada yang Bu Hanfian mengkonversikan dari angka menjadi huruf, ada juga yang dari huruf ke akhir. Silakan jangan lupa ditulis namanya dan tanggal hari ini. Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, yang sudah selesai karena waktunya sudah habis, silakan dikumpul. Kita periksa dulu ya jawaban yang sudah dikumpulkan tadi. Yang pertama, kodenya ada 4, 2, 8, 15, 1, dan 14. Berarti kita lihat dulu yang kode 4. B, A, D, O, N, G. Badung. Badung itu artinya apa? Sangat. Nah, kau. Selanjutnya kode 20. J. Tadi kita selama pembelajaran telah mempelajari yang namanya pengenalan pola. Ingatlah, pola itu adalah sesuatu yang berulang. Jadi kalau misalnya Bu Hanfian nih menemukan sebuah masalah yang sama dengan sebelumnya, berarti cara penyelesaiannya itu sama. Kayak tadi misalnya angka, misalnya selisihnya 2, berarti selisihnya 2 saudara. Kamu bisa selisihnya 5, selisihnya 5 saudara. Sama pun dengan kode-kode yang tadi. Kalau misalnya Bu Hanfian ada misalnya kode angka 2, oh berarti itu adalah huruf A. Berarti setiap lihat angka 2 berarti itu adalah huruf A. Sama kalau misalnya kita melihat huruf A, berarti itu kode untuk nomor 2. Nah, selanjutnya adalah kegiatan terakhir kita yaitu refleksi pembelajaran. Ibu mau tahu apa pengalaman yang sudah Pian dapatkan hari ini. Jadi Ibu minta tolong Bu Hanfian untuk menuliskan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Hanfian seberasaan ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian yang kedua, kira-kira apa saja yang sudah Bu Hanfian pahami dari materi coding hari ini. Kemudian yang ketiga, materi apa yang belum Bu Hanfian pahami. Dan yang terakhir, kegiatan apa yang hendak Pian lakukan di pelajaran coding selanjutnya. Jadi ada 4 pertanyaan. Itu tambah 1 Kak. Yang pertama, perasaan Bu Hanfian. Apakah senang, sedih, bosan, capek, dan sebagainya, bebas. Bu Hanfian silakan tulis jawabannya di sticky note yang Ibu kasih. Nanti Bu Hanfian tulis jawabannya aja. Ya, tulis jawabannya aja. Nanti baru kita tempel di papan refleksi. Pertanyaannya harus langsung ditulis saja jawabannya. Nah, dikasih satu ya. Oke, karena kita sudah menyimpulkan dan juga sudah merefleksikan hasil pembelajaran tadi, secara umum kayak apa Bu Hanfian perasaannya senang? Senang. Kira-kira mau kegiatan kayak tadi lagi, dari kelompok lagi? Iya. Oke. Jadi nanti selanjutnya kita bermain lagi ya, tapi dengan materi yang berbeda. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa belajar di rumah lah. Jangan belajar di sekolah aja, tapi belajar juga di rumah. Untuk materi selanjutnya kita tetap pengenalan pola, tapi pengenalan pola dalam bentuk gambar lagi. Kita berbeda lagi. Hari tadi kan sudah angka dan huruf. Minggu depan nanti bentuk dan gambar. Oke, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah.